Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin shifaa'ul qulubi wa dawaihal ladzi arsalallahu rahmatal alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, para kanca muslim DSK 103,2 FM dan sahabat Facebook Reza Dubilal, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya Reza Dubilal untuk membahas terkait kajian ruqyah, kaidah pengobatan dalam Islam. Ya, insya Allah nanti para kanca dan sahabat Facebook bisa interaktif dan konsultasi. Jadi ada beberapa kaidah dalam sebuah pengobatan. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda likulli da'in dawaun. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan ini termasuk tujuan yang terbesar pada saat baginda Nabi Muhammad SAW diutus adalah kita ingin mendapatkan kebaikan, ya, melalui apa yang diturunkan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kaidahnya pengobatan dalam Islam? Karena pengobatan ini banyak, ya. Ada pengobatan syirkiyah yang menggunakan unsur kesyirikan, atau sihriyah menggunakan sihir, ya, atau menggunakan mantra-mantra dan lain sebagainya, atau pengobatan modern, ya, yang ditemukan oleh pengobatan Yunani kuno atau Mesir kuno, pengobatan melalui ala Cina kita sebut dengan TCM, atau pengobatan ala India yang disebut yoga dan sebagainya. Jadi berbagai macam pengobatan. Di sini adalah bagaimana kita berobat dengan menjadikan sebuah kebaikan. Jadi berobat itu menjadikan kebaikan buat kita. Karena memang sakit adalah sebuah ketetapan takdir yang Allah berikan. Jangan sampai kita berobat malah pergi ke dukun dengan sesuatu yang Allah haramkan. Ini nggak boleh, ya. Karena sekarang banyak nih dukun yang sedang viral. Ya, atas izin Allah terbongkar semua makar-makarnya oleh pesulap merah. Jadi banyak dukun-dukun penipu, dukun-dukun yang cabul, oknum-oknum, ya. Ini banyak sekali ini. Jadi alhamdulillah atas izin Allah ada saudara kita yang berani untuk membongkar kesesatan perdukunan. Karena jelas kalau kita berobat dengan sesuatu yang Allah haramkan dan mendatangi dukun, ya, maka kita tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. Ya, man ata'arafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailatan. Jadi barang siapa yang mendatangi peramal, ya, arafat atau kahin seorang dukun, maka 40 hari ibadah kita enggak diterima, salatnya enggak diterima, akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ini ancamannya mendatangi dukun untuk berobat, ya, seorang peramal, terawangan dan sebagainya. Bahkan kalau kita mempercayai dan membenarkan apa yang diucapkan oleh para peramal, oleh para dukun, maka ancamannya faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kita telah kufur, ya, telah kufur, telah ingkar pada Al-Quran, telah ingkar kufur terhadap apa yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, syafaat Rasul nanti, di yaumil akhir nanti, kalau kita mempercayai, mengimani pengobat kepada dukun, berobat kepada dukun atau peramal. Percaya, oh iya benar dan sebagainya. Hati-hati. Jadi ada kaidah-kaidahnya dalam berobat itu. Yang pertama, kita harus tahu dari asbabul syar'iyah atau sebab syar'i atau dengan dalil. Ini adalah sebuah metodologi pengobatan yang sudah baku, yang bersumber dari nas, Al-Quran, hadis, dalil. Kebenarannya tidak boleh diragukan lagi. Karena ini menyangkut dalam keimanan. Ya, jadi banyak perobatan yang sudah ada asbab syar'inya, ya, memang Allah turunkan untuk berobat dengan Al-Quran, berobat dengan madu, habatus saudah, jintan hitam,
dengan minyak zaitun, dengan buah tir, ya. Lalu berobat dengan hijamah, dengan bekam, berobat dengan sedekah, berobat dengan tahajud, dengan sholat, dengan zikir, dan dengan istighfar. Ini adalah kaidah-kaidah secara asbabul syar'i. Dengan sebab syar'i kita berobat. Jadi kalau misalkan sakit, lakukan ruqyah, berobat dengan Al-Quran. Ya, kalau kita sakit dengan sedekah, kalau kita sakit dengan berdoa, kalau kita sakit dengan tahajud, kita sakit dengan berdoa dengan sholat, ya, pengobatan dengan Al-Quran atau herbal-herbal yang sudah disunahkan, seperti berobat dengan habatus sauda, dengan kurma, ya, barang siapa yang memakan 7 butir kurma di pagi hari, maka akan Allah angkat penyakitnya, racun-racun tuh, ya. Jadi kalau misalkan banyak racun, banyak toksin, ya, punya keluhan pada area pencernaan, punya penyakit kanker, itu bisa kita obati dengan kurma ajwa, ya, mengobati sihir, ain dan sebagainya, atau mengobati dengan habatus saudah, ya, jintan hitam. Karena di dalam jintan hitam, dalam hadis mulia Nabi SAW bersabda, itu bisa mengobati berbagai macam penyakit, ya. Lalu berobat dengan madu, ini banyak jelas. Bahkan ada ayat khusus tentang madu, ya, An-Nahl, tentang lebah yang menghasilkan madu. Lalu dengan hijamah, dengan bekam, dengan ruqyah syariah, dengan ruqyah syariah. Itu asbab atau kaidah yang syar'i yang memang sudah Allah tuliskan, ya, dengan nas-nas, dengan Al-Quran, sudah ada nakli, ya, tertulis, tersirat dalam Al-Quran. Lalu dengan asbab hisiyah, sebab yang memang sudah diteliti dari penelitian atau sebab-sebab aspek ilmiah, sebab-sebab medis dan sebagainya, atau teknologi. Ini ada sebuah metodologi. Silakan berobat. Selama sebab-sebab hisiyah ini, ya, yang pertama tidak bertentangan dengan akidah, silakan. Kita berobat kepada orang kafir boleh, kepada non muslim boleh, selama tidak bertentangan dengan akidah. Lalu yang kedua adalah tidak ada unsur yang haram, ya, unsur yang haram kecuali dalam keadaan darurat. Nggak boleh berobat dengan unsur yang haram kecuali dengan darurat tadi, ya. Lalu yang selanjutnya adalah dengan aspek norma atau kewajaran, ya, norma etika, moral dan sebagainya. Ya, sampai nanti berobat malah lari kepada pencabulan dan sebagainya. Hati-hati, ya. Sebab-sebab hisya juga bisa dengan sebuah metodologi penelitian secara ilmiah atau sains, ya, berobat dengan operasi, berobat dengan MRI, CT scan, ronsen. Ini adalah boleh dengan asbab hisya, selama tadi, ya, tidak bertentangan dengan akidah. Yang kedua, tidak menggunakan barang yang haram atau sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga, masih sebatas dengan norma atau norma-norma yang ada, ya, atau moral yang ada. Jadi asbab hisya ini bisa diterima, pengobatan herbal yang sudah teruji, misalkan melalui uji laboratorium, ya, yang sudah teruji aspek klinisnya, aspek medisnya, bisa dengan pijat, relaksasi dan sebagainya. Jadi itu dibolehkan. Lalu bagaimana kalau berobat ke dukun? Ya jelas ini Allah haramkan. Berobat ke dukun, dikeluarin keris petir, ya, batu getar, ditarik penarikan goib. Hati-hati, itu adalah sesuatu yang subhat atau yang Allah haramkan. Masih diragu-ragukan tentang keilmuannya. Bahkan ilmu itu kalau misalkan didapatkan dengan sihir, persekutuan mereka dengan bangsa jin atau syaitan, jelas ini haram. Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum ruhaqa, ya. Jadi kalau misalkan perobatan itu menggunakan media khodam, bangsa jin, mediumisasi, menggunakan bantuan jin dengan kekuatan metafisika supranatural, hati-hati. Ini bisa menyebabkan pada kekufuran, kemusyrikan. Kalau sudah melakukan kemusyrikan pada Allah Ta'ala, haba'an mansura, maka akan bertebaran amal-amalan kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas
Hakikatnya sakit ini kan bentuk rahmat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ini dengan memberikan penyakit pada kita agar kita menahan diri tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa. Dan apa tujuan agar kita senantiasa zikrullah, mengingat Allah, bertasbih atas rasa sakit yang kita rasakan, istighfar, mohon ampunan pada Allah Ta'ala, bukan berobat ke dukun, bukan berobat ke para enggak normal, hati-hati ya, bukan malah menggugurkan dosa, malah menambah dosa kalau kita berobat dengan sesuatu yang Allah haramkan atau berobat kepada dukun. Jelas ya, barang siapa yang mendatangi arrafan, seorang peramal atau kaihin, seorang dukun, maka 40 hari ibadahnya enggak diterima. Kalau mempercayai kepada dukun, kita percaya kepada dukun tersebut, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kita telah kufur terhadap Al-Qur'an. Kita telah kufur terhadap yang diturunkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terjaga imannya ya, dan Allah meneguhkan hati kita untuk senantiasa sabar dalam setiap ujian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Para kajian sudah kita simak bersama untuk materi kajian sunnah ini. Tentunya silakan dipersiapkan untuk kajian Anda sekaligus konsultasi melalui WhatsApp di 0812108107 dengan kita membuka kesempatan para kajian ini langsung melalui telepon di nomor yang sama di 0812108103. Ya, sahabat Facebook, silakan yang ingin bertanya, interaktif atau berkonsultasi bisa ditulis komentar di kolom komentar. Karena tadi ya ada kaidah-kaidah dalam pengobatan atau rambu-rambu. Jadi kaidah itu rambu-rambu atau batasan berobat. Yang pertama tadi dengan asbabul syar'iyyah, sebab syar'i atau dengan dalil. Ya, jadi adalah sebuah metodologi dalam sebuah pengobatan yang sudah baku. Yang sudah baku ya memang sudah ada dari sananya, baik yang tersirat, ternakli dalam Al-Qur'an dengan kebenaran yang sudah teruji. Jadi ini tidak bisa diragukan lagi, nggak boleh kita meragukan pengobatan ini karena ini terkait dengan keimanan. Ya, walaupun diteliti secara ilmiah tidak bisa karena ini adalah sebuah keimanan. Yaitu dengan berobat dengan ruqyah, dengan Al-Quran, berobat dengan habatus saudah, jintan hitam, berobat dengan madu, berobat dengan kurma, berobat dengan herban-herban lainnya yang memang terkandung dalam Al-Quran atau ada perintah dalam Al-Quran. Ya, berbekam, hijama, ini baik sekali lakukan bekam. Karena ini sunnah Nabi ya, sunnah Nabi yang pada saat Rasulullah diutus ya untuk ada perintah Isra Mi'raj. Ya, jadi inilah perintah, tidak hanya perintah sholat peristiwa Isra Mi'raj, ya adalah perintah untuk melakukan bekam. Nah, ini sunnah Nabi ya, yaitu berbekam. Makanya para sahabat Facebook semua yang belum berbekam, yuk amalkan bekam karena bekam ini sunnah Nabi. Ruqyah juga sunnah Nabi, konsumsi madu sunnah Nabi. Jadi kalau kita berobat dengan menggunakan kaidah syar'i, maka tidak hanya mendapatkan kesembuhan, kita juga mendapatkan keberkahan, juga pahala mengamalkan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu dengan asbabul hisyah, sebab-sebab hisyah atau sebab yang sudah diteliti dengan sains ya, diteliti secara klinis ya, diteliti dengan secara ilmiah. Ini adalah sebuah sebab atau metodologi pengobatan yang sudah diteliti baik secara zatnya, sumbernya, amaliyahnya, perbuatannya, memiliki manfaat yang bisa diambil tentunya. Dengan ditanyakan terlebih dahulu, diuji baik para ulama, oleh para pakar-pakar di dalam bidang kedokteran atau bidang kesehatan, bidang pengobatan. Jadi ini kita boleh berobat kepada dokter ya, berobat dunia kedokteran, medis, operasi boleh. Sebab isinya memang sudah teruji. Karena ilmu pembedahan itu sendiri dari Islam.
ya, Ibnu Sina, juga Al-Farizi, itu juga adalah ulama-ulama cendekiawan Islam yang menemukan sebuah pengobatan. Jadi banyak ya, pengobatan-pengobatan itu juga dari Muslim. Itu juga kita bisa gunakan ya, selama tadi ada batasan-batasan dalam asbabul hisyah ini. Yang pertama tadi saya ulangi, tidak bertentangan dengan tauhid atau akidah. Ya silakan. Kita berobat kepada non-muslim boleh, kepada orang kafir boleh. Selama tadi tidak bertentangan dengan akidah keimanan. Jangan sampai rusak akidah kita. Ya. Yang kedua, tidak menggunakan sesuatu yang Allah haramkan. Baik zatnya, sumbernya, ya, isinya nggak boleh, kecuali ada rusah keringanan di sini, yaitu dalam keadaan darurat. Tapi ingat, keadaan daruratnya hanya sesekali saja kita gunakan, bukan terus-terusan ya. Boleh menggunakan sesuatu zat yang haram selama tadi usul fikihnya adalah kalau ini dalam keadaan darurat, dan ini hanya sekali saja, yaitu kita menggunakan hasbab isya, jadi ada batasannya. Lalu yang ketiga, selama ada batasan norma ya, norma etika, moral, ya, kepantasan dalam masyarakat dan sebagainya. Ya jangan sampai nanti mana ada pencabulan, tidak baik, dan atau bisa merugikan diri sendiri, membahayakan diri sendiri, dan lain sebagainya. Maka sudah jelas yang disampaikan para ulama terkait pengobatan, ada batasan-batasannya, dan jelas diharamkan kalau kita berobat kepada dukun atau seorang peramal. Ya, kalau kita mendatangi saja maka 40 hari sholat kita nggak diterima. Kalau mempercayainya, mengimaninya, membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Itu ancamannya. Maka kita telah kufur pada Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita telah kufur terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita tidak akan mendapatkan syafaat Nabi dan syafaat Al-Quran. Ini sangat merugi kalau kita mendatangi dukun. Wallahu alam. Silakan sahabat Facebook yang ingin tulis komentar pertanyaannya bisa ditulis saja. Insyaallah kita masuk lagi on air di Radio DSK 103,2 FM. Desa 103 kemudian ajang goyang Karawang. Pada jenis kita lanjutkan kembali mengenai saya bersama Ustaz Reza. Untuk para kajian sekali lagi silakan yang ingin bertanya langsung saja dikirimkan melalui WhatsApp di 081210811032 dan tentunya silakan untuk berkajian yang langsung bertanya melalui telepon di nomor yang sama pada jadi 081210811032. Terima kasih untuk Mama Amel di Rangkos yang sudah mendengarkan Rangkos sore hari ini. Baik, kita mulai. Ya, mangga silakan. Saya mau bertanya, kalau kita dikasih semacam jemak dari Ustaz untuk kita selalu bawa, itu bagaimana Ustaz? Ya, bagaimana hukumnya membawa jimat ya? Ini nggak boleh ya. Inna ruqa wa tama'im wa tila wa syirku. Jadi dalam hadis yang mulia Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jampi-jampi ya, pelet ya, atau tamimah, sesuatu yang digantungkan, jimat, itu adalah syirik. Itu tidak boleh. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat itu kecuali atas izin Allah, bukan karena benda. Itu nggak boleh, itu masuk dalam syirik kecil itu ya. Itu segera bertobat, tinggalin aja, itu nggak boleh. Walaupun hanya lalat
Yaitu kita pernah mendengar ada kisahnya, ada seorang yang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Itu karena satu saja kita mempercayai itu sebagai sesembahan. Sebagai sesembahan agar kita selamat, sebagai sesembahan agar kita terjaga, maka hati-hati. Apalagi kalau kita mengagung-agungkan benda tersebut, mengkeramatkan benda tersebut, ya bisa mendatangkan panglaris, ya asihan, kedikjayaan, penjagaan, ya dan sebagainya. Hati-hati, ini adalah perbuatan syirik, itu nggak boleh menggantungkan jimat-jimat, ya. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kalau untuk ruqyah kesehatan, apakah sama dengan ruqyah untuk santet atau sihir? Ya, awalnya ruqyah itu adalah memang untuk mengobati ya berbagai macam penyakit, ya. Penyakit medis dan non medis, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu juga pernah terkena sihir. Makanya turun asbabun nuzul surat Al-Falaq, surat An-Nas, itu untuk mengatasi sihir, ya. Dari ikatan-ikatan buhul-buhul sihir yang ditiupkan oleh wanita, ya itu adalah asbabnya seperti itu. Asbabun nuzul Quran Al-Falaq An-Nas itu untuk mengobati sihir. Lalu bagaimana dengan untuk mengobati medis? Ya sama saja. Qul huwalil ladzina amanu huda wa syifa. Katakan wahai Muhammad bahwa Al-Quran ada sebagai sifat, sebagai penawar, dan Allah turunkan Al-Quran sebagai penawar wa rahmatul lil mu'minin, kepada orang-orang yang Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Ya, rahmat Allah berupa syifa, penawar dari Al-Quran. Jadi bisa sama saja, ya kita ngaji-ngaji juga. Yang berbeda adalah cara mendiagnosis, ya, mendiagnosa. Ini adalah bagaimana kemahiran seorang praktisi untuk mengobati, menyelesaikan masalah. Karena kasus sihir ini berbeda dengan kasus medis. Kalau medis emang murni bisa jadi karena ujian dari Allah Ta'ala, ya, karena Allah menurunkan rahmatnya berupa penyakit. Kita ikhtiar ruqyah di sini adalah untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala. Karena ini menggunakan asbabul syariah. Kalau kita berobat menggunakan asbab syar'i, ya, sebab-sebab yang sudah diturunkan dengan Al-Quran, dengan hal hadis, ya sudah ada tersirat dalam Al-Quran dan hadis, maka akan mendapatkan pahala. Nah, kalau sihir itu juga sama. Kalau kita berobat dengan ruqyah mengatasi sihir juga sama, karena mengikuti sunnah Nabi. Bagaimana mengobati santet, sihir, ya, orang yang terkena penyakit. Sebagaimana sahabat Said Al-Khudri radhiyallahu an ini mengobati, ya, ketua suku, salah satu ketua suku yang terkena sengatan, ya, terkena racun, terkena bis. Ini kan penyakit medis, ya, penyakit medis, penyakit zahir. Akhirnya sama sahabat, ya, Said Al-Khudri radhiyallahu an ini dibacakan Fatihah, Al-Fatihah. Ya, jadi seperti itu. Jadi ruqyah itu bisa mengobati medis dan non medis atau penyakit gangguan jin ataupun sihir. Wallahu a'lam. Lanjut ke pertanyaan. Silakan Pak Tanja, yang ingin bertanya pada telepon 0210 Ustaz mau bertanya, kenapa Islam melarang kita berobat ke dukun? Ya, kenapa Islam melarang berobat ke dukun? Ya tadi, ini kan sudah tersirat dalam Al-Quran dan hadis, ya, berobat dengan sesuatu yang Allah haramkan, ya jelas. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Itu Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. Jadi ya silakan kita berobat dengan yang halal. Itu memang diperbolehkan sebagai ranah mukhayyar, ikhtiar kita untuk menjemput kesembuhan. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang halal, maka baik buat tubuh kita, baik untuk akal kita, dan juga mendapatkan pahala. Nilai-nilai rohiyah akan terisi. Tapi kalau berobat dengan sesuatu yang haram, maka akan mendapatkan segala keburukan, termasuk berobat kepada dukun. Ya, berobat ke dukun kenapa diharamkan? Yaitu sabda Nabi. Kita nggak bisa mengelak lagi. Karena itu apa yang telah diturunkan Rasulullah.
Jadi kita mengimani sami'na wa ata'na. Kalau kata Allah dilarang ya dilarang, jangan ngeyel. Kalau kata Nabi dilarang ya dilarang, udah jangan ngeyel. Ini sebagai buah keimanan. Lalu kalau kita mencari ilat dalam sebuah hukum tersebut pun memang, karena kalau kita berobat ke dukun, karena dukun ini ya adalah bala tentaranya setan. Salah satu setan dari golongan manusia adalah dukun. Karena dukun ini mereka bekerja sama dengan para setan. Ini diharamkan, rohaqa, nambah sesat bagi mereka, nambah kesalahan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Surat Al-Jin ayat 6. Di sini Allah berfirman jelas ya. Ini jelas kalimatnya. Jadi seorang laki-laki manusia meminta bantuan kepada bangsa jin, bekerja sama, dijadikan khodam untuk pengobatan. Ini kan para dukun yang menggunakan perantara pengobatannya dengan jin, dengan syaitan. Rohako, nama sesat dan kesalahan. Ini jelas. Ya, lalu apalagi yang menyekutukan Allah? Kalau kita berobat ke dukun, menyekutukan Allah, karena tadi dia meminta kepada syaitan, kepada jin. Jadi hati-hati ya, ini bisa merusak akidah. Lalu itu kalau kita mencari ilatnya. Lalu dalam pengobatan dukun ada sesembahan juga. Biasanya meminta tumbal, meminta sesajian buat bangsa. Ini juga haram, nggak boleh. Karena kalau saat pergi ke dukun salah satunya seperti itu. Jadi banyak kalau kita mencari ilat, mencari sumber hukum dari kaidah hadis tersebut atau dalam Al-Quran, banyak sekali kerugiannya, banyak sekali mudorotnya. Ya, maka ya udah kita imani saja bahwa berobat ke dukun kita adalah sesuatu yang Allah haramkan. Nanti 40 hari sholat kita nggak diterima atau kita telah kufur terhadap apa yang diturunkan baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau secara fisik apa yang kita rasakan ketika kita ada gangguan atau ada gangguan jin dalam tubuh kita, Ustaz? Secara fisik ya sama seperti penyakit pada umumnya, tetapi tidak terdeteksi oleh medis. Sakit kepala ya, dadanya sakit, ginjalnya sakit, jantungnya sakit, tapi tidak terdeteksi. Ya, atau nihil diagnosis dalam dokter. Sakit yang tak kunjung sembuh, sakit di waktu-waktu tertentu ya, sakitnya berpindah-pindah. Ya itu. Jadi sama perihalnya sakit zahir aja seperti sakit medis. Tetapi tadi yang membedakan ini sihir atau ini hanya medis ya. Jadi yang pertama sakit yang tidak terdeteksi. Jadi nggak bisa kelacak oleh medis Kang Ivan. Tapi dia sakit perutnya, dia sakit kepalanya, sakit dadanya, sakit punggungnya dan sebagainya. Tapi kita berobat ke dokter nggak ada terdeteksi, tidak ada asam urat, tidak ada kolesterol, tidak ada hipertensi dan sebagainya. Tapi kok sakit gitu? Dicek ternyata normal semuanya. Lalu sakitnya itu di waktu-waktu khusus. Nanti kalau asar aja dia sakit. Asar sakit, maghrib sakit, nanti siangnya sembuh sendiri. Atau sakitnya tuh kalau di hari-hari lahir dia. Ini santet biasa sihir nih. Ya, misalkan kalau setiap hari Senin dia sakit. Kalau hari-hari biasa dia nggak sakit. Di hari Kamis dia sakit, hari-hari biasa dia nggak sakit. Nah ini hati-hati itu sihir. Lalu sakitnya tadi di waktu-waktu khusus tuh sakitnya berpindah-pindah. Nanti sakitnya di kepala, di pundak, di mana pindah-pindah saja sakitnya. Ya, sakit yang tak kunjung sembuh dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kalau dukunnya menggunakan ayat suci Al-Quran untuk pengobatan itu bagaimana, Ustaz? Kita juga harus tahu dulu kalau dia menggunakan ayat suci Al-Quran, tidak menggunakan syarat-syarat khusus, tidak melanggar kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan, itu bukan dukun. Ya, itu praktisi ruqyah itu. Kalau menggunakan ayat suci Al-Quran itu ruqyah bukan dukun. Tapi jelas bacaannya ya. Bacanya jelas ya, tidak dicampurkan dengan mantra-mantra, dengan simbol-simbol. Ya, tidak dituliskan dengan sesuatu yang haram. Ya, itu boleh-boleh saja. Justru itu disunahkan. Itu bukan dukun namanya. Kalau dia mengobati dengan Al-Quran, ya itu ruqyah.
Ya, selama tadi bacaannya jelas, ya, bacanya jelas, tidak komat kamit. Nah, jelas nih dia baca Al-Quran, baca Al-Fatihah jelas, bacanya jelas, terdengar oleh kita. Nggak dicampur dengan kayak komat kamit ya. Bukan komat kamit, bacaannya jelas sesuai dengan hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum bacaan Al-Quran yang ada. Ya, lalu yang selanjutnya tidak menggunakan mediumisasi atau perpindahan penyakit kepada kelapa ini sih yang lagi viral ya, atau kepada hewan, atau mediumisasi kepada manusia, nanti manusia ini nanti kesurupan, asistennya kesurupan, ditanya-tanya. Selama tadi tidak bertentangan dengan dalil-dalil nas-nas yang sudah ditetapkan oleh para ulama, itu boleh-boleh saja. Justru kalau mengobati dengan Al-Quran itu disunahkan. Ya, selama tadi kaidah-kaidahnya, tata caranya tidak ada unsur kesyirikan. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau di kampung tidak ada praktisi ruqyah, ya adanya memang dukun dari turun-temurun zaman orang tua, Ustaz. Sedangkan ke rumah sakit juga jauh, jadi tidak ada pilihan pengobatan melalui dukun. Itu bagaimana, Ustaz? Itu banyak pilihan. Kan sekarang ada motor, ada mobil. bisa ngegrab, bisa Gojek, bisa. Nggak ada alasan. Ikhtiar, berusaha lah. Ya, jangan ini darurat nih, udah berobat aja ke sesuatu yang haram. Kata Ustaz tadi boleh. Iya, itu kan bukan darurat, nih masih bisa diusahakan. Ke rumah sakit sekarang banyak kok, rumah sakit. Dokter-dokter banyak. Ya, jadi nggak ada alasan. Kecuali kalau tinggalnya bener uduk-uduk banget, ya, bener-bener dia di gunung, nggak ada lagi yang ahli pengobatan kecuali hanya dukun yang dari turun temurun dengan jampi-jampi gitu ya. Itu memang keadaan darurat. Ya, tapi kalau ini kan nggak darurat, di zaman kita ini nggak ada sekarang. Udah banyak teknologi, udah canggih kok. Udah bisa ada handphone, ya, bisa ada YouTube. Jadi nggak ada alasan. Nggak jauh dari rumah sakit, nggak ada alasan. Kalau untuk zaman sekarang ya, zaman dulu ya wajar. Karena minimnya praktisi ruqyah, minimnya dai, ya, dai yang menyeru, yang menyampaikan minimnya para pengobat tradisional minim. Karena yang ada dulu memang dukun-dukun santet, dukun-dukun tenun, dukun-dukun teluh dan sebagainya. Memang dulu banyak. Ya sekarang mah udah zaman modern, kita bisa ada handphone, kita bisa menggunakan jasa-jasa lain, itu banyak sebenarnya. Nggak ada alasan. Kalau untuk zaman sekarang itu bukan suatu pertanyaan, nggak ada alasan. Bisa kita untuk melakukan usaha agar apa yang kita ikhtiarkan ini mendapatkan buah kebaikan dan pahala buat kita. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah dengan zikir yang kita dawamkan setiap hari otomatis kita juga meruqyah diri kita sendiri, Ustaz? Iya, benar. Kalau kita senantiasa zikir yang kita dawamkan, istiqomah, itu juga untuk sebagai penjagaan, antibody buat kita. Ya, apalagi kalau kita sering dawamkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca 1 kali tiap pagi. InsyaAllah itu akan menjaga, melindungi kita dari setiap keburukan, dari kejahatan sihir, dan Allah akan mencukupi kita di hari itu. Amalkan, rutinkan. Ya, InsyaAllah itu sebagai cara, metode kita untuk perlindungan, penjagaan dari berbagai macam kejahatan dan penyakit. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ustaz, bagaimana agar ruqyah kita yakin kalau ruqyah kita saat membaca surat ada efeknya, adakah metodenya? Ya, bagaimana caranya agar ruqyah ini membuat kita yakin dan berefek kepada diri kita. Jadi yang kita harapkan ruqyah ini bukan reaksi ya. Oh, ruqyah nih kita lakukan ruqyah, kok saya nggak muntah, kok saya nggak kerasukan. Kita tidak mengharapkan itu. Jadi yang kita harapkan ruqyah adalah kesembuhan, ya, kesembuhan, sehat, ya.
lalu mendapatkan pahala keberkahan atas apa yang kita bacakan, itu yang kita harapkan sebagai doa perlindungan penjagaan itu. Jadi bukan berarti ruqyah itu harus reaksi. Agar meyakinkan ya kita amalkan karena Allah, agar kita menjadikan sebuah pahala di sisi Allah Ta'ala mengamalkannya. Ya insya Allah itu yang membuat kita yakin membaca Al-Quran atau mengamalkan ruqyah mandiri. Wallahu a'lam. Ya, mungkin pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kita mengetahui bahwa ruqyah yang kita lakukan itu berhasil? Ya berhasil ya tadi. Mengetahui apakah ruqyah ini berhasil, yang pertama kita istiqomah dalam ibadah, upgrade iman. Jadi kalau kita melakukan ruqyah mandiri setiap hari, setiap saat, maka iman akan naik. Karena kita mengamalkan sunnah Nabi, oh berarti berhasil nih ruqyahnya. Setelah itu apa? Sehat. Ya, penyakitnya hilang, rasa sakitnya hilang. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga jiwanya adem, tenang, bisa menahan hawa nafsunya, menahan emosinya, amarahnya, itu bisa teredam dengan zikrullah, dengan ruqyah mandiri. Ya, lalu yang selanjutnya adalah kita menjadi insan yang senantiasa bertakwa pada Allah Ta'ala, karena terjaga baik lisannya, hatinya, ya perbuatannya, karena kita senantiasa mengamalkan ruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk Mama Zakiah ini yang sedang mendengarkan sore ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin pada manusia itu cirinya apa, Mas? Ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin ada secara umum saja ya, saya bahas secara umum. Yang pertama, gangguan pada aktivitas tidur. Jadi kalau misalkan sahabat Facebook atau para kanca sering mimpi buruk, erep-erep ya, sulit tidur, gangguan seperti mengigau, gigi beradu, pokoknya gangguan pada aktivitas tidur aja. Ini ada gangguan jin. Yang kedua adalah gangguan secara penyakit ya. Sakit kepala, sakit dada, sakit perut, sakit pundak yang tidak terdeteksi oleh medis. Ya, sakitnya di waktu-waktu tertentu, baik jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, sakit yang berpindah-pindah, nanti sakitnya pindah-pindah. Di sini sakit, di sana enggak. Nanti sakitnya di kepala, nanti sakitnya pindah ke kaki, ya berpindah-pindah. Ya. Lalu sakit menahun yang tak kunjung sembuh. Lalu yang ketiga adalah ada kejadian yang di luar dari kebiasaan atau di luar dari kenormalan ya, seperti tiba-tiba jatuh sakit semuanya, mengalami kebangkrutan ya yang tanpa ada sebab ya, terus susah kawin, susah menikah, sulit punya keturunan, bawaannya mau cerai terus ya, bertengkar suami istri. Jadi ada kejadian-kejadian yang tidak wajar ya, itu adalah ciri-ciri secara umum ya terkena gangguan jin. Lalu yang selanjutnya ada perubahan secara kejiwaan atau psikologis, bipolar, suka marah-marah ya, jadi sering cemas, sering takut, sering sedih ya, itu ada perubahan kejiwaan ya secara drastis. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dulu pernah percaya kepada tukang ramal, dan itu bagaimana cara bertobat? Ya, cara bertobatnya banyak istighfar, jangan diulangi lagi ya. Karena tadi kalau kita mendatangi Arafah ya, maka 40 hari ibadah kita nggak diterima. Banyak bertobat aja lah, nggak usah itu percaya ramalan-ramalan. Termasuk sama ya, ulama juga mengatakan bagaimana kalau kita meramal dengan apa yang viral anak muda, apa namanya Kang Ivan, bintang-bintang itu apa? Zodiak ya, bisa melalui WA. Dulu kan ada ketik rek spasi itu ya, atau ditanya di media sosial, platform sosial. Ini juga nggak boleh, walaupun secara media, secara online nggak boleh. Ini nggak boleh, hukumnya sama seperti kita mendatangi peramal, nggak boleh ya.
Nggak boleh ramalan-ramalan itu nggak boleh. Kecuali kalau ramalan cuaca itu ada ilmunya. Ada itu ilmu melihat awan, bagaimana itu ada ilmunya. Tapi kalau ramalan goib, ramalan masa depan ya itu nggak boleh, itu diharamkan. Wallahu a'lam. Kita langsung bacakan juga untuk pertanyaan berikutnya. Ustaz, sekarang kan banyak dukun-dukun yang berkedok agama, berkedok ustadznya. Untuk membedakannya bagaimana? Ya, sekarang memang banyak lagi fenomenal ya, karena lagi viral ini dukun yang berkedok alat agama. Karena dukun dulu ini kan horor ya. Tidak berbentuk gus, tidak berbentuk kiai, tidak berbentuk ustadz, tidak berbentuk haji. Dulu mah ya dukun gitu ya, abah, akiki gitu ya. Julukannya tidak gus, tidak kiai. Ini justru akan mencemarkan nama baik Islam, nama-nama kehormatan. Kan kiai nama kehormatan, gus kan nama kehormatan, ustadz juga nama kehormatan. Tapi dinodai, dicedari oleh oknum-oknum ya, oknum dukun ini. Ya ini jelas ini mencederai agama sebenarnya. Kenapa? Ya karena laku, Kang Ivan. Karena kalau kita goreng-goreng dengan agama ini sangat laku. Mungkin marketing mereka saat dukun-dukun dulu masih ada banyak gitu ya. Tapi karena sekarang banyak dai, orang banyak tersiarkan, tercerahkan dengan dai-dai ya tentang keharaman mendatangi dukun. Nah, akhirnya mereka bermetamorfosa nih mengikuti tren zaman ya. Ya udahlah jadi dukun ustadz aja biar lebih laku, pakai sorban, pakai jubah dan sebagainya, bikin padepokan dan sebagainya. Nah, ini hati-hati. Apa perbedaannya? Karena jelas yang dimaksud dukun di sini menurut ulama mereka yang mereka yang mengetahui goib ya, mereka yang sok tahu tentang goib, bukan mengetahui, yang sok tahu tentang perkara goib. Padahal Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun perkara goib ini kecuali nabi yang Allah utus. Itu ada dalam Al-Quran ya. Dan jin tidak bisa dan manusia tidak bisa melihat jin dari arah yang tidak bisa kita lihat. Begitu. Jadi jin bisa melihat kita dari arah yang tidak bisa kita lihat. Dan surah Al-A'raf pun seperti itu. Jadi kita nggak bisa melihat. Dan Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang perkara gaib ini. Ini banyak dalil-dalilnya tentang perkara gaib. Jadi kalau ada ustadz, gus atau kiai yang bisa penerawangan, dia lakukan sekehendaknya saja, hati-hati. Ini dimasukkan dalam perkara khawariqul a'da. Jadi khawarikul a'da, kejadian yang istimewa ya, atau kejadian yang di luar dari normal, ini kekhususan diberikan oleh para wali Allah. Disebut namanya karomah atau ma'unah, pertolongan. Dan ini tidak bisa atas kehendak dia sendiri. Jadi kalau ada ustadz, ada gus, ada kiai yang bisa menerawang atas kehendak sendiri gitu ya, yang bisa melihat goib atas kehendak sendiri, hati-hati, itu dukun. Saya katakan itu dukun. Ini yang diharamkan. Ciri-ciri dukun itu, jadi penerawangan, bisa nerawang dengan kehendak sendiri, bisa melihat goib, hati-hati, itu dukun. Karena ini khawariqul a'da, kejadian luar biasa. Tapi kalau karomah seorang wali yang memang diberikan maunah, dia tidak tahu ya, karena memang ada beberapa wali Allah yang bisa melihat goib, tapi hanya sesekali saja dan bukan kehendak dia gitu ya. Begitu. Lalu apalagi biasanya menggunakan jimat-jimat, talisem, tamimah, wafak, isim. Nah, ini dukun itu. Lalu menggunakan tenaga dalam. Ada hembusan-hembusan. Ada gitu-gitu, kayak itu dukun itu. Acting gitu. Ya, menggunakan kekuatan metafisika dan sebagainya. Lalu menanyakan ibu kandung ya, lalu menggunakan sesembahan, sesajian dan sebagainya. Itu ciri-ciri perdukunan. Jangan tertipulah dengan gelar, tertipu dengan penampilan. Kita lebih bijak lagi, gunakan akal kita, nalar kita. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari kebodohan, dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari kekufuran. Wallahu a'lam.
ada yang bertanya mengenai khodam dan jenazah. Ustaz, apa perbedaan antara khodam dan jenazah? Apakah dua-duanya sama, Ustaz? Khodam itu dalam arti kata adalah pesuruh ya, pesuruh. Jadi khodam itu adalah kerjasama ya. Ada perjanjian MOU, perjanjian atas kekufurannya, sehingga si jin ini atau syaitan ini dijadikan khodam. Tapi ada deal-dealan tertentu Kang Ivan, tidak gratis itu. Apa deal-dealannya? Yaitu kalau sihir yang asli itu ada sesuatu yang dikorbankan ya, seperti misalkan jiwa, nyawa. Karena dukun-dukun penyihir zaman dulu itu pengorbanannya besar Kang Ivan. Pengorbanannya itu nyawa. Karena penyihir zaman dulu, dukun zaman dulu itu pengorbanannya gadis ya, perawan dikorbankan untuk sihir, untuk kekuatan sihirnya. Jadi itu luar biasa. Agar apa? Mendapatkan apa yang didapatkan jadikan tujuan. Nah, nanti si setan ini akan tunduk kepada manusia itu. Karena sudah diberikan sesembahan. Ya, tetapi nanti akan nagih lagi si setan tersebut, tidak serta-merta tunduk sepenuhnya kepada manusia atau dijadikan khodam. Dia pasti akan meminta lagi. Makanya yang punya khodam, hati-hati, karena dia tidak, sesungguhnya si jin itu tidak benar-benar tunduk kepada kita. Karena yang bisa menundukkan jin adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Manusia itu tidak bisa menundukkan jin. Ya, tidak bisa. Itu yang punya kekuatan itu adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghargai itu. Ya, yang punya bisa nundukin jin, yang benar-benar memiliki khodam adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena pelayan-pelayan mereka adalah bangsa jin. Khodam-khodam Nabi Sulaiman adalah bangsa jin. Kalau manusia tidak bisa sepenuhnya menundukkan bangsa jin. Karena ada syarat, ada pengorbanan khusus manusia kepada jin tersebut. Ngerti gak ya? Jadi ingat bahwa itu bohong sebenarnya. Bahwa ada manusia memiliki khodam bangsa, itu bohong. Ya, jadi yang tanpa pengorbanan memiliki khodam hanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau manusia memiliki khodam bangsa jin, itu ada sesuatu yang dikorbankan. Seperti nyawa, darah, sesembahan, atau kekufuran-kekufuran lainnya dengan tujuan lain. Nah, hati-hati. Tapi kalau jin nasab itu jin leluhur. Ya, biasanya terjadi kepada leluhurnya yang memang menitipkan kepada turunannya. Sesuai tadi perjanjian tadi. Ada perjanjiannya, ada MOU-nya atas leluhur kita. Ya, makanya dibatalkan. Sama-sama saja itu pesuruh-pesuruh juga ya, yang telah ada pengorbanan manusia kepada bangsa jin. Jadi bukan berarti itu dijadikan khodam, tidak. Justru jin yang akan menambah rohaqo, sesat dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, sering orang tua melarang anak kecil bermain di tempat yang dianggap angker dengan alasan takut kesambat. Nah, apakah istilah kesambat itu memang benar? Ini ada dua hal pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, kita tidak boleh ya beristi'adah, meminta perlindungan kepada jin penghuni tersebut. Ini angker, nggak boleh, jangan, nggak boleh itu. Kita nggak boleh mengkeramatkan segala sesuatu, nggak boleh. Itu yang pertama. Ya, pada bahwasanya kalau kita senantiasa menakuti dengan sesuatu yang tidak harus kita takuti, itu masuk dalam kesyirikan. Ya, itu kesyirikan, hati-hati. Mentakuti sesuatu yang tidak harus kita takuti, itu syirik. Ya, apa yang kita takut kepada bangsa jin? Padahal kita ini ahsani taqwid. Ya, adalah makhluk ciptaan Allah yang paling terbaik, yang paling sempurna, manusia. Derajat kita itu lebih mulia dibandingkan bangsa jin. Makanya tidak elok kalau kita masih menakut-takuti suatu tempat atau peristiwa. Nggak boleh. Ada jinnya, ada penunggu. Nggak boleh itu syirik. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kesambat.
Kesambat itu sebenarnya dalam istilah ainul jin ya. Jadi terkena pandangan jahat dari bangsa jin ya. Ada sentuhan-sentuhan jahat atau kejahatan dilakukan oleh bangsa jin ya. Ada ulama mengatakan ainul jin ya. Ada ulama yang mengatakan memang itu gangguan jin ya dan sebagainya. Atau kita disebut namanya kesambat, ketempelan, itu gangguan jin sebenarnya. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, kita barakallah. Tidak kerasa waktu kita sudah di penghujung. Silakan para kanca DSK ingin konsultasi atau ingin diruqyah, atau sahabat Facebook yang ingin diruqyah bisa konsultasi secara langsung kepada saya di 0878 97 33 33 42. Sekali lagi ya, ingin konsultasi atau ingin diruqyah silakan bisa di WA di WhatsApp saya di 0878 97 33 33 42. Saya Reza Abu Bilal undur pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan min Allah Ta'ala, kekurangan datangan dari saya. Hadanallahu wa iyyakum barakallahu fikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.